Ya. Nah, ternyata hari ini banyak yang tidak masuk karena sakit. Ya. Nah, kalian supaya tidak sakit harus menjaga kesehatan supaya kalian bisa melaksanakan aktivitas, bisa belajar lagi di sekolah. Jadi kalian tidak boleh jajan sembarangan ya, supaya kesehatan kita itu tetap terjaga. Oke? Terus sebelum kita mulai materi pelajarannya, kita menyanyikan lagu dulu. Ya. Kalian masih ingat lagu Garuda Pancasila? Nah, yuk coba sekarang kalian berdiri ya, berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Bu guru itu mulai 1, 2, 3 terus mulai. Oke? Nah, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila, ya kan? Nah, di dalam sila-sila Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Ayo, sila pertama bunyinya bagaimana? Sila kedua bunyinya? Masa? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Ya. Nah, dari kelima sila tersebut itu memiliki simbol sendiri-sendiri. Nanti Bu Guru tanya, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, tak tanya dulu dong. Yang simbol sila ke 1, simbolnya ya, bintang. Terus simbol sila ke 2, bintang, rantai. Simbol sila ketiga, beringin. Ayo Husin, mencoba menjawab Sin. Terus sila keempat, bintang. Terus sila kelima, ya, ternyata pintar-pintar semua dan masih ingat tentang simbol dan bunyi sila Pancasila. Nah, sekarang dari kelima sila itu ada yang bisa dikaitkan dengan peran dan tugas kalian. Nah, contohnya, siapa yang pikir hari ini? Ayo, siapa yang pikir hari ini? Oh, Sinta sama Miranda. Nah, sekarang apa dong tugas dari regu piket itu? Tugasnya apa capek piket kui? Tugasnya apa kalau piket? Menyapu. Selain nyapu apa nek? Membersihkan kamar mandi. Wong piket kelas kok. Ayo,
dengan bersih. Terus dengan sesama teman kalian bisa saling bekerja sama. Selain itu, apa lagi? Menjaga kerukunan antar siapa? Antar teman. Nah, sekarang kemarin sudah dibentuk menjadi beberapa kelompok, ya toh? Ada kelompok kritis, kemudian ada kelompok kreatif, lalu ada kelompok inovatif. Nah, nanti setiap kelompok akan guru bagikan sebuah gambar. Gambarnya nanti seperti ini kan. Kalian disuruh mengamati gambar tersebut. Ya, sudah ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan gambar disuruh mengamati. Nah, satu-satu ya. Ini yang guru bagikan itu gambarnya sama persis dengan apa yang guru tempelkan di papan tulis. Nah, supaya kalian itu lebih mudah, tidak apa ya? Enggak amen sama papan tulis, saya guru bagikan tiap kelompok supaya bisa mengamati sendiri-sendiri di bangku kalian. Coba kalian amati dulu. Apa toh isi gambarnya itu? Gambarnya tentang apa? Ngepel. Terus apa lagi? Menyapu. Membersihkan papan tulis. Membersihkan meja. Nah, itu berarti contoh apa tadi? Contoh melakukan apa? Contoh melakukan kerja bakti atau kerja sama. Dengan siapa? Dengan teman-teman di sekolah. Contohnya seperti itu. Nah, mereka memiliki tugas masing-masing. Nah, setelah kalian amati, Bu Guru berikan ini kertas, kalian tulis di sini. Nanti kalian kalau sudah kalian tulis, ditempelkan di depan, ya. Apa yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kira-kira apa ya yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ayo coba didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ayo. Apa yang dikerjakan? Terus contohnya apa saja yang dikerjakan? Seperti itu. Ayo coba didiskusikan. Yo. Coba yo. Kalau sudah, nanti ditempelkan di depan. Sebelum ditempelkan dibaca dulu, ya. Dibaca dulu, setelah dibaca lalu ditempelkan di papan. Kelompoknya Asi sudah? Sasa? Yo, yang sudah dibaca di depan lalu tempelkan. Yo, enggak pakai mainannya. Berdiskusi dengan temannya. Ya, apa saja yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ya. Tulisannya bagus ya. Terus apa lagi? Kertasnya kurang ya? Boleh juga, nggak usah digaris-garis seperti ini. Tulis di sini lagi. Ya, apa saja yang dikerjakan? Siapa yang sudah?
Yo. Siapa yang sudah? Ayo, kelihatannya kok diam-diam saja. Kita tepuk dulu aja. Ayo, biar tambah semangat. Sedia tepuk? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Yo. Sudah? Amel sudah? Oke, coba diskusi dengan teman kelompoknya. Yo, kalau sudah dibacakan di depan kelas. Yo, tolong bacakan. Kalau sudah, nggak usah susah-susah. Kalian cuma melihat gambar ini tentang apa. Nah, ini ada nyamuk, anak sedang ngapain, apa enggak ini? Ya, sudah? Belum. Siapa yang sudah? Ayo cepat. Yuk. Ya, siapa yang sudah? Coba dibacakan di depan. Sudah sih? Masih belum? Ayo. Sudah? Ayo lah. Nah, maju dah sini dah. Kok jadi waktu untuk bahasanya? Ya, coba dibacakan. Pintar. Ayo tambahkan sini, Mas. Tambahkan sini. Ya. Ya, pintar sekali. Terima kasih, Mas Mada. Ayo yang lainnya mana ya? Yang lainnya. Si pintar Mas Mada, hebat, sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Ayo, sini sih. Coba bacakan dulu hasil diskusinya. Pintar. Ya, tambahkan dulu. Ya, terima kasih Mbak Asli. Pintar sekali. Ayo Maya. Pintar. Ya. Ya, ternyata. Terima kasih Mbak Amel. Nah, terima kasih semuanya sudah berani maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya, ya. Nah, dari pengamatan kalian, nah itu ternyata sudah benar, ya. Mereka yang dilakukan di gambar itu ada yang menyapu, lalu ada yang mengepel. Nah, ini membersihkan meja. Mejanya siapa ini ya? Ibu guru. Lalu ada yang menata buku. Terus apa lagi? Ini menata vas bunga. Vas bunganya dibersihkan.
rumah dan di sekolah, ya. Nah, peran dan tugas anak di sekolah supaya kalian itu paham apa toh peran dan tugasnya anak di rumah dan di sekolah itu. Nah, Bu Guru minta tolong untuk membacakan di depan yang bagian peran dan tugas anak, ya. Nanti ketika temannya membaca di depan, tolong diperhatikan dan masih ada lagi ternyata. Ya, apa Mas Am? Belum, tidak jadi. Ayo Mas Al, masih mau mempresentasikan. Pintar orang Wicah ya, dia hebat, ya. Dia berani mau mempresentasikannya sendiri. Berarti dia anak yang pintar, dia anak yang pemberani. Ayo Mas, ayo Mas. Itu aja nggak apa-apa Mas, ya dibacakan di depan ya. Maaf, pintar Mas Al ya. Ayo Mas Al, pintar sekali. Ya. Pensil apa? Yo Mas Al ya. Oh ternyata Mas Al masih pengen mengamati yang tadi. Dia kurang puas dengan jawaban teman sekelompoknya. Dia memiliki jawaban sendiri. Hebat sekali. Iya Mas ya. Ya dibacakan. Nah, apa? Pintar. Ya Mas ya. Jendela. Iya. Membersihkan bersihkan meja. Tempelkan sini Mas. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Mas Al. Ya, pintar. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dari bacaan yang Guru bagikan tadi. Tolong pada dibacakan di depan. Ya, pada bacanya yang keras biar temannya itu mendengar, ya. Yang peran dan tugas anak, ya. Bacanya yang keras ya Mas ya. Peran dan tugas anak. Setiap orang mempunyai peran di lingkungan masing-masing. Peran tersebut erat kaitannya dengan tugas yang diberikan. Semakin tinggi peran yang dimiliki, maka semakin banyak pula tugas yang diemban. Peran merupakan sebuah jembatan yang melekat berat akan berjalan dari tugas yang saat di rumah dan di sekolah. Peran anak di rumah merupakan anggota keluarga sebagai anak seorang. Anak mempunyai tugas untuk menghormati aturan di rumah, menghormati orang tua. Di sekolah merupakan seorang warga sekolah sebagai peserta didik. Peserta didik disebut juga murid atau siswa. Tugas dari murid adalah Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih.
jika murid atau siswa tugas dari guru adalah menaati aturan, menghormati guru, menyayangi teman, belajar dengan rajin, serta ikhlas belajar. Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Arsia. Nah, tadi sudah dibacakan oleh temannya tentang peran dan tugas anak di rumah maupun di sekolah. Setiap anak itu memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri. Nah, peran tugas tersebut itu berkaitan sekali dengan tugas. Peran itu berkaitan dengan tugas. Nah, semakin tinggi peran itu memiliki, maka semakin banyak pula tugas yang diemban. Perannya tinggi, berarti tugasnya juga lebih banyak, lebih tinggi, ya toh? Contohnya lagi, peran akan berjalan baik manakala tugas yang diberikan dapat dijalankan. Nah, jadi ketika kalian diberi tugas atau diberi peran, itu harus dijalankan dengan baik supaya berjalan dengan lancar. Nah, terus sebagai contoh di sekolah. Kalau contoh di sekolah, peran anak di sekolah itu sebagai peserta didik, sebagai siswa. Nah, tugas siswa itu apa? Tugasnya siswa di sekolah itu apa saja tadi? Belajar. Terus apa lagi? Bapak Ibu guru, Menghormati Bapak Ibu guru. Terus apa lagi? melaksanakan piket, Melaksanakan piket. Terus yang lainnya mana ya? waktu, Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Yuk, apa lagi? Datang tepat waktu. Berarti mentaati peraturan. Mentaati peraturan di mana? Di sekolah. Nah, jadi itu yang harus kalian taati, harus kalian lakukan sebagai peserta didik di sekolah. Nah, kalau menjadi peserta didik sekolah itu tidak boleh seenaknya sendiri, ya. Misalkan kalau di kelas, ketika Bu Guru menjelaskan, itu kalian harus memperhatikan, tidak boleh disambi dengan mainan, apalagi omong-omongan karo kancane dengan temannya, itu tidak boleh. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena ketika nanti Bu Guru memberikan soal, nah, itu kalian bisa menjawab kalau memperhatikan. Kalau kalian rame omong-omongan karo kancane, nggak bisa toh? Nah, seperti itulah tugas kalian di kelas ya seperti itu. Kalau tugas di sekolah yaitu tadi menaati peraturan, ya contohnya datang tepat waktu. Terus apa lagi? Mempiketi, jadi ini Mas Nada melakukan tugas piket menggunakan apa Cak? Seragam, ya, menggunakan seragam sekolah dengan tepat, ya, supaya hari Senin pakai merah putih, ya putih pakai merah putih. Terus kalau hari Rabu Kamis kalian menggunakan batik. Terus kalau hari Sabtu, Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Nah, Bu Guru ulangi lagi dari depan tadi. Nah, tadi kan ada apa Cak? Regu piket, ya toh? Tugas piket. Tugas piket di kelas. Itu harus dikerjakan bersama-sama. Itu juga tugas kalian sebagai peserta didik. Terus misalkan di sekolah itu sedang melaksanakan kerja bakti, kalian harus juga melaksanakan kerja bakti. Nanti Bu Guru akan memberikan sebuah tayangan video itu tentang kerja bakti atau gotong royong. Nanti kalian amati. Nah, kerja bakti itu di mana?
di sekolah atau di masyarakat umum. Nah, kerja bakti itu tidak hanya di sekolah, ya toh? Ada di masyarakat, ada di sekolah, ada di lingkungan keluarga. Nah, itu ada peran dan tugasnya sendiri ya. Nah, sekarang Bu Guru coba sekarang Bu Guru akan memutarkan sebuah video. Nah, nanti tolong diperhatikan ya. Itu nanti ada contohnya. Nah, halo anak-anak, ya diperhatikan videonya. Kali ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anak hebat, silakan kamu melaksanakan kegiatan seperti gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar tiket yang dilaksanakan di sekolah. Nah, gambar tersebut merupakan contoh kerjasama yang dilaksanakan di sekolah. Anak hebat, tahukah kalian manfaat dari kerjasama? Ya, manfaat dari kerjasama yaitu meringankan beban pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, meningkatkan rasa persatuan, dan memupuk rasa tolong menolong. Wah, ternyata manfaat dari kerjasama ini sangat baik ya. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Apa saja bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan di sekolah? Simak penjelasannya. Yang pertama yaitu melaksanakan tiket sekolah. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan teman-teman satu kelas. Dengan melaksanakan piket bersama-sama, maka pekerjaan membersihkan kelas akan terasa ringan dan menyenangkan. Contoh kerjasama selanjutnya yaitu mengumpulkan bantuan untuk korban bencana atau untuk anak yang sedang sakit. Nah, mengumpulkan bantuan untuk anak yang membutuhkan juga akan mempererat persatuan dan kesatuan kelompok serta memupuk rasa saling tolong menolong. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama juga merupakan salah satu contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di sekolah. Tetapi jika sedang mengerjakan ulangan, jangan bekerja sama ya. Nah, selain kerjasama bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, kerjasama juga bisa dilaksanakan di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Apa saja kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kita? Mari kita simak penjelasan. Contoh kerjasama yang pertama yaitu ronda. Ronda biasa dilaksanakan pada malam hari dan dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Tujuan dari diadakannya ronda ini yaitu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ronda juga dilaksanakan secara bersama-sama dan bergiliran. Contoh kegiatan kerjasama yang sangat populer di lingkungan rumah kita yaitu kerja bakti. Kerja bakti dilakukan oleh siapa saja yang tinggal di tempat tersebut. Tujuan dari diadakannya kerja bakti yaitu untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih untuk kita tinggali. Kerja bakti
contoh kerjasama selanjutnya adalah gotong royong menolong warga yang terkena musibah. Misalnya membantu memperbaiki rumah tangga kita dan sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu mempersiapkan hari kemerdekaan. Wah, ini sangat mengasyikkan ya. Kita bisa mengecat agar bersama-sama dengan tetangga mempersiapkan peralatan untuk negara dan sebagainya. Nah, anak hebat, demikian penjelasan mengenai kerjasama dalam keberagaman. Kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama di dalam kehidupan kita supaya persatuan tetap terjaga. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mengamati video barusan. Apa kira-kira isinya? Kerja bakti, menolong warga, terus apa lagi yang lainnya? Ayo apa? Hah? Mencabuti rumput, apa lagi? Ayo apa lagi? Apa lagi? Video yang ada yang ditampilkan tadi loh. Ya apa lagi ya? Mengecat tembok. Terus apa ngecat? Ya apa lagi ya? Membersihkan jalanan. Nah, supaya kita kalian berpikirnya lebih kreatif lagi, coba kita menyanyikan lagu dulu ya. Kita bertepuk-tepuk. Nah, coba kalian berdiri ya. Masih ingat kan tepuk fokusnya? Nah, ayo coba tepuk fokus. Marilah mendengar, mengingat, fokus. Berdiri lagi, satu kali lagi biar tambah semangat, biar berpikirnya semakin lebih bagus lagi. Yuk, tepuk fokus. Membersihkan jalan, mengecat tembok, kerja bakti, mencabut rumput, terus membantu masyarakat yang terkena musibah. Nah, itulah tadi contoh dari bentuk kerjasama. Nah, kerjasama itu tidak hanya di sekolah saja, melainkan ada di mana? Di sekolah, di masyarakat, terus di mana? Di rumah. Nah, itulah. Nah, kalau di rumah tugasnya di rumah, kerjasamanya di rumah itu apa? Membantu ibu, membersihkan tempat tidur itu kalau di rumah. Terus kalau di sekolah tugasnya apa tadi? Melaksanakan piket, terus apa lagi? Data tepat waktu, menghormati bapak ibu guru. Kalau di masyarakat, ayo apa tadi tugasnya? Membantu warga yang terkena musibah. Terus sing bunyi kalau
berarti dikerjakan bersama teman kelompoknya. Kalau bersama teman kelompoknya itu ada 2 tugas. Nah, ini ayo dikerjakan ya. Diberi namanya, nama kelompoknya. Kelompoknya pada ASI itu kritis. Lalu kelompoknya Sasa kreatif. Terus kelompoknya Amel inovatif. Nah, ditulisin nama kelompoknya. Selamat mengerjakan. Nah, didiskusikan dengan teman kelompok, ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini ada sini sih, ada sini sih, sudah berdiskusikan. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Di situ ada pertanyaannya tentang yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Jika kita berperan sebagai peserta didik saat belajar di sekolah, apa saja tugasnya? Nah, tadi sudah, gitu. Terus tugas berikutnya, pasangkan antara nama kegiatan dengan peran anak yang tepat. Nah, itu mudah sekali. Tadi sudah, gitu. Didiskusikan, ya, ditulis di situ, ya. Ya, jawabannya ditulis di sini. Jika kita berperan sebagai peserta didik saat belajar di sekolah, apa saja tugasnya? Tugas peserta didik, tugas siswa itu apa? Lihat di sini tadi loh. Dijodoh nih, ya, dengan sampingnya. Jodohkan dengan sampingnya. Nah, itu yang satunya. Nanti yang satunya, lembar yang satunya, salah satu membacakan jawabannya di depan, ya. Membacakan hasil diskusi. Tugasnya peserta didik tadi apa saja loh. Nah, seperti itu, ya. Ya, tugasnya tadi apa? Tugas siswa di sekolah. Ya, apa saja tadi? Masa sudah lupa? Tadi katanya nggak ada yang tanya. Ya, contohnya itu. Masa sudah lupa loh. Sebutkan 3 tugas peserta didik di sekolah. 3 saja. Tadi kan banyak tuh contohnya. Nah, coba sebutkan 3 saja. Yang kalian ingat, yang kalian pahami tadi, disebutnya 3, ya. 3 saja yang disebutkan. Nggak usah banyak-banyak. Seingat kalian, tugasnya apa saja seorang siswa di sekolah.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Apa susah kan? Susah? Enggak. Ada yang susah, ada yang enggak katanya. Oh, sudah selesai. Ayo beraksi. Pintar kelompoknya aksi. Sambil didengarkan ya. Nah. Yuk. Pintar. Dan kumpulkan. Namanya nanti dikumpulkan ya. Pintar kelompoknya Aksi, Miranda, dan Al. Wah, hebat sekali. Dia sudah berani mempresentasikan dan dia kelompok mereka selesai duluan. Nah, ya. Yuk, yang lainnya mana yuk? Kelompok yang lainnya. Yuk, kelompok yang lainnya. Kelompoknya kreatif dan kelompok inovatif belum. Ayo siapa? Disi-disian ya, disi-disian. Ya, disi-disian. Oh, pintar kelompoknya Mbak Amel. Ayo, bacakan. Pintar ya, terima kasih. Ya. Yang satunya tinggal satu kelompok. Nah, langsung aja. Ayo dibacakan Mas ya. Iya, pinter. Terima kasih Mas. Dan ternyata sudah pinter-pinter. Masih ingat yang disampaikan guru tadi, ya lah? Sudah berani membacakan di depan, juga menjawabnya juga sudah betul. Nah, terima kasih ya untuk kalian semua. Nah, sekarang dari awal sampai akhir, sampai kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, kita berarti bisa membuat kesimpulan, ya. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa apa ya? Peran dan tugas anak itu berbeda-beda. Terus apa tadi? Bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama itu tidak hanya di sekolah saja, melainkan di mana tadi? Di lingkungan masyarakat. Terus di mana? Di rumah. Guru lagi tugas anak di rumah tadi apa? Menyapu. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Menghormati orang tua. Oh, apa lagi? Iya Pak. Pas mau berangkat sekolah minta izin. Iya, pinter harus itu ya. Kalian kalau mau berangkat sekolah atau mau pergi bermain dengan temannya itu harus minta izin terhadap orang tua, ya. Terus sekarang
meringankan beban pekerjaan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari materi ini kita bisa mempelajari tentang bentuk kerjasama. Nah, ternyata kerjasama itu sangat penting. Nah, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, ada yang tanya? Tidak ada yang tanya? Nah, sebelum diakhiri Bu Guru ada soal untuk kalian kerjakan, ya. Ini soalnya mandiri, soalnya mudah, itu terkait dengan peran dan tugasnya tadi, ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Seberapa paham atau seberapa ingatan kalian? Nah, ini tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Diberi nama dan kelasnya. Jangan lupa. Ya, selamat mengerjakan. Jawabannya satu saja, ya. Satu saja. Itu pertanyaannya nggak banyak, cuma 2, ya. Pertanyaannya gampang, 2. Tadi juga sudah, ini tinggal mulainya lagi. Nah, supaya kalian lebih paham tentang tugas di sekolah. Boleh. Boleh di bawahnya, boleh.
berani ya sekarang. Raisa sudah pintar, sudah pemberani, sudah mengerjakan tugasnya sendiri dengan bagus. Ya, siapa yang belum ya? Siapa yang belum? Ya, cepat ya, yang belum cepat ya. Jangan ganggu temannya ya. Temannya lagi berpikir. Nanti kalau diganggu tidak bisa berpikir. Ya Mas Ariel kurang pusing sama A. Pintar, kalian berdua pintar pasti bisa menjawab. Ayo. Jawabannya sudah betul semua. Ya, terima kasih. Nah, jangan lupa di rumah kalian ulangi lagi belajarnya. Harus tambah semangat, kudu rajin belajarnya supaya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Mendapat juara berapanya? 1. Iso mendapat juara 1 semua. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu dulu ya. Tadi kita menyanyikan lagu apa ya? Garuda Pancasila. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ambil tangan. Dan lagu-lagu nasional yang